binasri wa dhafar, dengan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Isbiru ma'ahu, bersabarlah bersama Allah. Bersabar bersama Allah itu artinya menerima segala ketentuan Allah yang diberlakukan atas dirimu, apapun ketentuannya. Apakah sakit, apakah dagangannya rugi, ya kan? Panennya nggak jadi, dan seterusnya. Bersabar dong. Tidak akan selamanya. Itu hanya sekali-kali. Saya ingin kasih tahu, kalau Allah tidak menguji kamu dengan kesabaran, kalau seumur hidup kamu tidak pernah gagal panen, kamu tidak akan merasakan bersyukur mendapat panen bagus. Kalau kamu tidak pernah dikasih sakit mata, kamu tidak akan paham punya mata. Baru, oh ya Allah, betapa harganya mata. Masya Allah. Setelah saya mata semakin minus nih, semakin sadar betapa hebatnya. Tapi ya kesalahan saya juga, karena menggunakan matanya tanpa batas, terlalu berlebih-lebihan. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebih. Kulu washrabu wala tusrifu. Yang seharusnya membaca cukup 4-8 jam, kalau sampai 24 jam kan berlebihan. Maka jangan salahkan Allah. Wa mallahu bidzalamin lil 'abid, Allah tidak pernah menganiaya hambanya, walakin anfusahum yazlimun. Wantabihu lahu, waspadalah selalu. Awas. Hati-hati. Wala taghfalu, jangan lupa. Waspada, jangan lalai, jangan lengah. Wala tatruku intibahakum, jangan sampai engkau lengah ba'dal mauti, setelah kematian. Fa innahu la yanfa'ukumul intibah, tidak akan gunanya kesadaranmu kalau datang kemudian setelah mati. Sekarang kamu harus sadar. Kalau sudah mati nggak ada artinya. Bidzalikal waqti intabihu lahu, waspada selalu bersama Allah. Qabla liqa'ihi, sebelum nanti kamu bertemu Allah. Sekarang waspada. Mumpung masih urip ning alam dunia. Iya, intabihu qabla an tantabihu bila amrikum. Iya. Waspadalah sebelum nanti kamu mulai waspada setelah kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu maksudnya. Fatandamu waqta liyanfa'ukumun nadam. Nanti ketika itu kamu akan menyesal. Dan pada saat itu penyesalan tidak ada manfaatnya. Menyesal nanti nggak ada artinya. Kalau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Ya, kalau sudah menyesal segera datang. Kalau salah minta maaf dan kita perbaiki. Itu aja kok. Susah banget sih. Sebabnya kamu sadar salah, tapi untuk minta maaf berat sekali. Siapa yang menghalang-halang itu? Gak usah minta maaf lah. Harga diri. Memangnya berapa harga dirimu? 1.000 dapat. Orang yang tidak ada harga dirinya masih mengklaim harga diri, berapa sih harganya? Wa aslihu qulubakum. Yuk kita reformasi, kita perbaiki hati kita. Ayo didandani. Ya. Kalau perlu di make up lagi, dikasih gincu lagi, pakai bedak lagi, pakai shadow lagi, pakai maskara lagi. Supaya hati kita menjadi indah dan baik. Fa innaha idza salahat ya au idza saluhat saluha lakum sairu ahwalikum. Kalau hatimu baik, maka semua keadaanmu akan menjadi baik. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibni Adam mudghatun. Di dalam diri Bani Adam ada segumpal darah. Idza salahat salahalaha sairu jasadi, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat
Fasadalaha sairu jasadihi, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalwa. Atau fi hadisin akhar, fi riwayatin akhar, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Salahul qalbi bittaqwa wat tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla. Memperbaiki hati itu caranya ialah dengan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Jangan sembrono, jangan gegabah, aja geradak geruduk beli karuan. Sering bertanya, sering introspeksi, wa tawakkuli, dan kita belajar tawakal, pasrah kepada Allah. Ya udahlah. Artinya pasrah begini, melihat padi nggak jadi karena kelowor, ya udahlah. Barangkali Allah berkehendak seperti itu. Toh sawah masih utuh, badan masih sehat, modal masih ada untuk tanam lagi kan. Wa tauhid lahu, dan juga mengesahkan Tuhan. Wal ikhlas fil amal, dan ikhlas, ada loyalitas, kesetiaan dalam amal. Wa fasaduhu, dan juga rusaknya hati itu bi adami zalika, ketika itu semua tidak ada takwa, tidak ada tawakal, tidak ada tauhid, tidak ada ikhlas, ya itulah hati kita menjadi rusak. Al-qalbu ta'irun fi qafasin. Hati itu ibaratnya burung di dalam sangkar. Fi qafasil bunyati, dalam bangunan sangkar. Kadurratin fi haqqati kamali fi khazanatin, fi khizanatihi atau fi khizanatin. Iya, seperti mutiara yang ada di dalam kamar gudang yang sempurna. Fal i'tibar, yang perlu diperhitungkan adalah bitta'ir labil qafasi, burungnya yang harganya mahal, bukan sangkarnya. Bidurrati, dengan mutiara yang ada di dalam kamar itu. Labil haqqati, bukan kamarnya, bukan. Bil mali labil khisanati, yang nilai itu hartanya, bukan gudangnya. Dan kita kadang-kadang lupa. Iya. Ternyata dalam hidup ini hampir semua orang yang dikejar adalah materi, mencari duit, tidak mencari kebahagiaan. Dikiranya kalau orang bahagia itu duitnya harus banyak. Kalau duitnya nggak banyak, tidak akan bahagia. Ukurannya bahagia itu mobilnya ada, rumahnya bagus, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, sawahnya luas, ya gitu. Ya gitu kan. Ternyata yang paling bahagia orang yang tidak punya apa-apa. Pak Rahmat punya motor nggak? Kalau hilang sedih nggak? Bitarmi tidak pernah sedih kehilangan motor. Orang yang tidak punya apa-apa tidak pernah takut mati. Kamu yang banyak hartanya, yang panik menghadapi kematian. Makanya tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'atan. Berbahagialah mereka yang hidupnya tidak punya apa-apa dan menerima apa saja pemberian Allah. Qana'atan. Ini masa 7 silakan enggak, yang apa-apa. Saya bukan katanya, saya yang pernah mengalami sendiri. Ketika saya punya apa-apa, saya tidak pernah jadi apa-apa kok.
Dan saya tidak pernah merasa apa-apa. Setelah tidak punya apa-apa, baru saya merasakan punya apa-apa. Betul, indah sekali ketika Anda tidak punya apa-apa. Tidak akan pernah bersedia hati kehilangan apapun. Dan tidak akan pernah kehilangan apapun. Anak gak punya, suami gak punya, rumah gak punya. Ternyata rumah dia adalah yang paling luas. Bumi ini adalah rumahnya. Dan atapnya yang paling terluas, langit adalah atap. Saya yang pernah merasakan betapa nikmatnya ketika tidak punya apa-apa. Karena ketika sudah tidak punya apa-apa, saya sudah tidak takut kehilangan apa-apa. Tidur saya semakin nyenyak. Dan saya yakin besok pasti makan. Burung gak punya gudang, berangkat pagi lapar, sore pulang kenyang. Kenapa kita tidak meniru burung saja? Berangkat pagi ke lapar, sore pulang. Umur kamu sudah hampir 50 tahun, belum punya rumah kan? Burung salamtunya punya rumah semua kok. Karena kamu belum menyadari itu semuanya. Dulu waktu kamu kecil seneng nggak? Punya apa? Karet tuh. Menang karet aja kayak apa bahagianya. Ketika kamu kecil tidak punya apa-apa, itulah saat yang paling bahagia. Jadi hakikatnya yang membuat kita senang itu punya apa-apa atau tidak punya apa-apa. Ini bahan renungan aja lah. Yang percaya silakan, enggak apa-apa kok. Enggak murtad. Itulah kira-kira Allahumma asghil jawarihana. Ya Allah, berilah anggota badan saya kesibukan. Sibukkanlah anggota badan kami ini. Maksudnya berilah ragaku dengan kesibukan. Dengan apa kesibukannya? Bita'atika, dengan mentaatimu. Kira-kira semua anggota badanku ini sibuk mentaatimu. Wa qulubuna, dan hati kami diberi kesibukan ma'rifatika, dalam mencari kemakrifatan kepadamu. Wa ashghilna tul hayatina, berilah kami kesibukan sepanjang umur hidup kami. Bilailina wa naharina, baik siang maupun malam. Walhaqna billadzina taqaddamu minas salihin, dan gabungkanlah ya kami beserta orang-orang yang telah mendahului kami, yaitu orang-orang yang soleh itu. Warzuqna ma razaqtahum, dan berilah kami rizki seperti yang kau berikan kepada mereka. Wa kun lana, jadilah engkau kepada kami kama kunta lahum, seperti engkau kepada mereka. Berilah aku posisi yang sama seperti posisi mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi artinya begini, ini teori saya dari dulu, bahwa untuk mendapatkan kedamaian yang sejati, caranya bukan bertempur dengan nafsu itu. Ini teori saya berbeda. Tetapi kita mencari kesibukan untuk mengalihkan perhatian kita. Orang yang kerja keras itu jiwanya damai, tenang. Malam hari sudah lelah, nggak akan mungkin berpikir macam-macam. Sudah begitu kepalanya nempel di bantal, tidur lelap, dan pagi-pagi segar. Disuruh siapa nganggur-nganggur? Benar. Orang kalau setiap hari kerja sibuk, santet pun nggak bakal mempan. Yuk silakan nyantet presiden, nggak bakal mempan. Yang dia orang sibuk kok.
Jadi tolong sibuklah. Jangan memanjakan dirimu. Selagi engkau bisa melakukannya, lakukanlah sendiri. Nggak usah nyuruh orang.